Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Kita berjumpa lagi dalam sesi live FB Wakaf Quran Malaysia. Jadi alhamdulillah, saya Muhammad Salman Ismail selaku pegawai wakaf di Wakaf Quran Malaysia, dan bersama saya Ustaz Maulana Ali Murtadha. Ya, hari ini dalam sesi live Facebook kuliah mingguan, kuliah kita akan bertajuk dalam kitab Bahrul Mazi, bertajuk Berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi selamat datang kepada tuan-tuan dan puan ke live FB Wakaf Quran Malaysia. Dan saya minta kepada tuan-tuan dan puan yang menyaksikan live kita pada hari ini untuk like, komen dan share. Dan share kepada rakan-rakan FB kita supaya ianya manfaatnya akan berpanjangan. Dan walaupun kita tak sempat menonton, kita cuma sempat menonton dalam masa 5 minit, 1 minit ataupun dalam satu, tapi bila kita share, insya-Allah siapa saja yang menonton kuliah kita dan pahala tontonannya dalam masa dia menonton, dia dah sebut subhanallah ataupun dia berselawat, dan pahalanya sedikit pun takkan berkurang pada kita. Pahalanya akan mengalir kepada kita sebagai orang yang share, orang yang kongsikan, insya-Allah. Jadi sedikit info update terkini tentang Wakaf Quran Malaysia. Okey, insya-Allah pada 11 bulan Disember, Wakaf Quran Malaysia akan bersama dengan Badan Kebajikan Kaki Tangan Polis IPD Teluk Intan dalam program memberi sumbangan Al-Quran dan sumbangan sejadah, maknanya alat-alat solat lah, sejadah, telekung kepada tahfiz-tahfiz di sekitar Teluk Intan dan Dagan Datuh. Dalam program Wakaf Quran Malaysia bersama Badan Kebajikan Kaki Tangan Polis IPD Teluk Intan. Dan yang kedua, saya nak maklumkan tentang majlis tahlil. Okey, seperti mana yang kita maklum, seperti mana yang kita sebelum ni, Wakaf Quran Malaysia menganjurkan wakaf usrah soghir dan wakaf usrah kabir sepanjang bulan November dan Disember. Yang untuk wakaf usrah soghir, kita buat satu package wakaf kepada 6 penama, maknanya 6 naskah yang kita boleh niatkan wakaf kepada keluarga kecil kita ke 6 naskah, dan kita akan berikan sijil penghargaan dan kita akan minta nama untuk berwakaf berikan untuk kami buat tahlil, nama-nama arwah untuk kami adakan tahlil bersama tahfiz manar. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan buat wakaf usrah kabir, kita akan berikan juga sijil penghargaan dan kita akan adakan tahlil. Kita akan minta nama untuk arwah tahlil, untuk arwah-arwah pewakaf yang akan diberikan, dan kita akan berikan sijil tu sekali dengan frame untuk usrah kabir, untuk 10 naskah, untuk 10 nama. Dan saya nak maklumkan tentang program yang kami akan anjurkan. Ini salam wakaf. Salam wakaf ini kami menggalakkan tuan-tuan perempuan untuk berwakaf pada hari Isnin. Mengapa pada hari Isnin? Untuk kita mulakan sebagai minggu kita, hari kerja kita, untuk sebagai pembuka rezeki. Kami panggil salam wakaf. Kami memeratkan untuk tuan-tuan perempuan berwakaf pada hari Isnin sebagai pembuka rezeki untuk minggu kita, insya-Allah. Dan tanpa membuang masa, saya minta penonton terus kekal untuk bersama kami dalam live FB Wakaf Quran Malaysia untuk dalam kuliah mingguan kita yang kita akan bersama Ustaz Ali Murtadha yang tajuk Berbakti kepada kedua ibu bapa, Ustaz. Jadi tanpa membuang masa, insya-Allah saya minta penonton terus kekal bersama kami. Dan jangan lupa tekan butang share, kan? Share, like dan komen, insya-Allah supaya manfaatnya berpanjangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما جاء في الحديث. Hadirin tuan-tuan, puan-puan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih pantas yang keluar daripada lisan kita, yang keluar daripada mulut kita, melainkan kita lagi dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmat kepada kita, rezeki-rezeki kepada kita. Maka ini harus kita betul-betul syukur, ditambah lagi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam jangan sampai terlupakan kita kirimkan kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena asbab beliaulah kita ini menjadi makhluk yang istimewa, menjadi umat yang istimewa, menjadi umat yang agung, yang mana nanti dikatakan dalam satu riwayat umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, umat-umat terdahulu nanti kelak di yaumil qiyamah tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan untuk memasuki surga sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga terlebih dahulu. Ini satu keistimewaan, satu keagungan bagi umat akhir zaman. Yang mana umat akhir zaman ini umurnya pendek-pendek, baina sittin wa sab'in, antara 60-70 saja. Tapi masuk surga paling awal. Ini merupakan satu keistimewaan bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan kita, masih gerakkan kita, mudahkan kita untuk berkumpul, bermuwajahah, bertatap wajah, bertatap muka dalam rangka mengadakan satu majlis, satu hilqah, satu kelompok yang mana di dalamnya dibicarakan firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadisnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kelak di yaumil qiyamah, ketika di padang mahsyar, manusia itu terbagi menjadi beberapa golongan. Ada yang mengatakan ada yang terbagi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongannya orang-orang yang masa hidupnya ketika dia di dunia berbuat maksiat. Seluruh maksiat dia sudah kerjakan. Ini hilqah yang pertama, kelompok yang pertama. Kelompok siapa? Kelompoknya orang-orang yang mana orang ini ketika masa hidup dia tidak pernah berbuat baik sedikit pun, berbuat keburukan semua. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikatnya bawa mereka ke dalam neraka. Ini hilqah yang pertama. Kemudian hilqah yang kedua, kelompok yang kedua yaitu campur. Ada yang berbuat baik, setengah baik, setengah buruk. Nah, macam itu. Maka nanti mereka akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang amal mereka. Kemudian hilqah yang ketiga yaitu hilqahnya orang-orang yang alim.
orang-orang yang dulu ketika masa hidupnya dia gunakan untuk belajar agama. Hilqah yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung perintahkan mereka untuk masuk ke surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya supaya hilqah yang ketiga ini, orang yang masa hidupnya dulu digunakan untuk mencari ilmu agama, untuk belajar ilmu agama sehingga dia jadi orang alim, maka Allah berfirman, kalian tidak boleh masuk surga sebelum kalian mensafati keluarga-keluarga kalian, sebelum kalian menolong keluarga-keluarga kalian. Ini merupakan satu keistimewaan bagi orang-orang yang masa hidupnya belajar agama, belajar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tafsir hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan hari ini, minggu ini kita akan muzakarah, akan menyampaikan satu permasalahan, satu tajuk, yaitu tajuk berbakti kepada dua ibu bapa. Yaitu tajuk berbakti, berbuat baik, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Hadirin yang mulia, diterangkan dalam sebagian riwayat ada Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amalan yang paling utama itu apa? Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, bertanya satu amalan yang paling utama, yang paling afdal, yang paling istimewa itu amalan apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, "As-salatu limiqatiha." Dalam riwayat yang lain, "As-salatu liwaqtiha." Amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama yaitu salat pada waktunya. Hadirin yang mulia, salat ini merupakan salah satu daripada rukun-rukunnya Islam. Buniyal Islam ala khamsin. Jadi agama Islam itu dibina daripada beberapa perkara. Dibina atas 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bersaksi bahwa yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pesuruhnya atau utusannya Allah Subhanahu wa taala. Salat ini as-salatu imaduddin. Salat ini merupakan tiang daripada tiangnya agama. Salat ini merupakan tiang daripada tiangnya agama. Maka dari sini Mulla Ali Qori beliau mengatakan, ulama mengambil kesimpulan, mengambil rangkuman bahwa amalan, perbuatan amalan yang paling istimewa setelah iman yaitu apa? Yaitu salat. As-salatu khairu maudhu. Amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yaitu amalan yang berupa salat. Yang mana solat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya tanpa perantara malaikat Jibril. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah solat lima waktu. Yang mana dulu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah, kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Jika Rasulullah SAW ini mendapati
satu kesulitan, satu permasalahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengerjakan salat. Yang berhak disembah, hadirin yang mulia, melainkan Allah. Kalau kita nak tengok diri kita ini, kemudian kita ini orang mulia apa orang hina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang punya derajat atau orang tidak punya derajat, mengerjakan salat. Maka kita tengok diri kita terhadap disembah, hargaan yang mulia, melainkan Allah. Kalau kita nak tengok diri kita ini, yang orang mulia apa orang hina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang punya derajat atau orang tidak punya derajat, meremehkan salat, maka kita tengok mempermainkan salat terhadap disembah, hargaan yang mulia, melainkan Allah. Kalau kita nak tengok pandangan Allah, ada sisi orang mulia apa orang hina, barang siapa yang kalau ada budak, ada orang yang meremehkan salat, menghargai salat, salat di awal waktu yang mulia, tepat waktu. Kalau kita nak tengok pandangan Allah, ada sisi orang mulia apa orang hina, barang siapa yang kalau ada budak, ada orang yang meremehkan salat, menghargai salat, salat di awal waktu yang mulia, tepat waktu. Kalau kita nak tengok pandangan Allah, ada sisi orang mulia apa orang hina, jawab barang siapa yang kalau ada budak, ada orang yang meremehkan salat, paling menghargai salat, salat di awal waktu yang mulia, tepat waktu. Kalau kita nak tengok lagi ada sisi orang mulia, jawab jawab barang siapa yang kalau ada budak, ada orang yang meremehkan salat, paling menghargai salat, salat di awal waktu yang mulia, tepat waktu. Kalau kita nak tengok lagi ada sisi orang mulia, jawab barang siapa yang kalau ada budak, ada orang yang meremehkan salat, paling menghargai salat, salat di awal waktu yang mulia, tepat waktu. Kalau kita nak tengok lagi ada sisi orang mulia, jawab barang siapa yang kalau ada budak, ada orang yang meremehkan salat, paling menghargai salat, salat di awal waktu yang mulia, tepat Ulama mengatakan, perlakukanlah kedua ibu bapa, ada orang yang meremehkan orang ibu ini. Ulama mengatakan, anaknya cilaka, perlakukanlah kedua ibu namanya ibu, ada orang yang orang ibu namanya Syekh Abu Yazid anaknya cilaka, perlakukanlah kedua ibu namanya ibu, ada orang orang ibu namanya Syekh Abu Yazid Abu Yazid cilaka, perlakukanlah kedua ibu namanya ibu, ada orang mengenai ayat Abu Yazid katakan Abu Yazid silakan mondoklah orang Abu Yazid katakan Abu Yazid silakan mondoklah orang Abu Yazid katakan.
sekarang balik ke rumah kamu. Maka dia balik ke rumahnya, sudah duduk madrasah berapa lama? Dia sampai depan rumah dia, ketok pintunya, Assalamualaikum. Dijawab oleh ibunya, Waalaikumsalam. Siapa? Saya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kata anak tadi. Maka kata beliau, kata ibunya, saya tidak punya anak, tetapi anak saya sudah saya wakafkan untuk agama. Kata ibunya beliau, saya sudah tidak punya anak, saya tak punya anak, anak saya sudah wakafkan untuk agama. Pergi sana, pergi, kata ibunya, tidak diizinkan untuk masuk ke rumahnya. Maka Abu Yazid mengatakan di dalam balik pintu, wahai ibu, saya balik ini bukan atas keinginan saya, tapi saya balik ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya membuka pintu. Abu Yazid kaget. Beliau kaget, terkejut, ternyata ibunya ini pandangannya sudah tidak jelas lagi. Sudah rabun, pandangan matanya itu sudah tidak jelas lagi. Kemudian punggung dia itu sudah membeku, berdirinya tak bisa tegak lagi. Maka ibunya mengatakan, Abu Yazid, kamu tahu tak, mata ibu ini sampai begini, kamu tahu tak macam mana? Tak tahu, kata Abu Yazid. Maka ibunya mengatakan, sejak kamu duduk kat madrasah dulu, sejak kamu duduk kat madrasah untuk mencari ilmu agama, saya tak henti-henti selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan supaya kamu jadi orang alim. Kemudian punggung saya ini, saya berdiri tak tegak lagi, tak sempurna berdiri lagi, karena saya tiada henti, saya siang malam selalu solat untuk kebaikan kamu, untuk kamu jadi, supaya kamu jadi orang alim, kata ibunya tadi. Maka hadirin yang mulia, maka tidak ada namanya seorang ibu, namanya seorang bapak, dia ini ingin celaka kepada anak-anaknya. Tetapi namanya seorang ibu ini ingin bahagia, ingin sukses kalau tengok anak-anaknya. Kemudian kewajiban apa yang kita kerjakan terhadap ibu kita? Yaitu kita harus mengikuti semua perintah-perintah ibu kita. Ibu kita, bapak kita perintah ini kita kerjakan. Suruh berbuat ini kita kerjakan. Selagi perintah itu tidak melanggar, tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Karena ada hadis, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat, tidak boleh mengikuti kepada makhluk fi maksiatil khaliq, hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita ini mengikuti semua perintah ibu kita, mengikuti semua larangan ibu kita dan ayah kita. Itu tandanya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian kalau orang tua kita sudah tiada, macam mana cara berbaktinya? Cara berbaktinya, kalau kedua ibu bapak kita sudah wafat, sudah tiada, cara berbaktinya yaitu kita mendoakan mereka. Kita kirimkan Yasin, kita kirimkan Al-Fatihah, doa buat mereka semua. Maka dulu ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana beliau ini hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Sudah hafal Al-Quran 30 juzuk. Kenapa beliau bisa seperti itu? Karena didikannya seorang ibu. Maka beliau mengatakan, dulu masa saya kecil, ya, masa umur 4 tahun, 5 tahun, itu ibu saya sudah menyuruh saya untuk sholat berjamaah di masjid. Sebelum subuh tiba, ibu saya ini sudah mempersiapkan
air buat saya mandi, mempersiapkan pakaian untuk saya pakai. Kemudian tak sampai di situ, tetapi ibu saya hantar saya ke masjid. Hantar saya ke masjid untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Ditunggu di luar masjid, nanti lepas sholat pulang bareng dengan ibunya. Ini siapa? Ibunya Ahmad bin Hambal, seorang ulama yang banyak mengambil hadis, meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau ini sangat taat kepada ibunya. Pada suatu hari ibunya mengatakan, "Wahai Ahmad, nanti kalau kamu pi masjid, pi tempat-tempat pengajian, kalau kamu melalui satu sungai yang mana kamu dapati sungai itu banjir, airnya naik, maka kamu tak payah lewat di situ," kata ibunya. Maka betul, keesokan harinya di Baghdad ini, di kota Baghdad ada kedatangan ulama besar, orang alim dari luar kota Baghdad. Yang mana di Baghdad ini dulu kalau ada iklan, ada pengumuman, esok petang, esok malam, esok pagi ada pengajian di masjid ini. Maka sebelum acara ini dimulai, itu dalam masjid, luar masjid itu sudah full penuh dengan jamaah untuk apa? Untuk dengar pengajian ulama dari kota Baghdad. Maka betul keesokan harinya di kota Baghdad ada kedatangan ulama besar. Yang mana Imam Ahmad ini untuk sampai ke ini masjid, ke ini surau harus lalu satu sungai. Imam Ahmad lalu dengan kawannya yaitu Yahya, lalu kemudian dia dapati sungai itu banjir. Airnya naik, airnya meluap. Maka Imam Ahmad mengatakan dalam dirinya, "Kemarin ibu saya perintah walaupun di masjid ada pengajian akbar, saya tak boleh lalu kalau sungainya banjir." Seandainya Imam Ahmad lalu ini sungai, bisa saja. Karena kenapa beliau tidak mau? Karena beliau dengar perintah daripada ibunya, yaitu apa? Tidak boleh lewat sungai kalau sungainya banjir, walaupun ada pengajian besar. Ini salah satu ketaatan ulama-ulama terdahulu, contohnya Imam Ahmad bin Hambal. Karena orang tua ini sangat-sangat makbul doanya. Salah satu da'awat, ada 3 doa yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolak, pasti Allah terima. Ini 3 doa. Yang pertama siapa? Da'watul madlum. Yang pertama yaitu doanya orang yang dizalimi, doanya orang yang disakiti. Dia makbul doanya. Kemudian yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang musafir, orang yang sedang perjalanan. Kemudian yang ketiga, da'watul walid ala waladih. Siapa? Da'watul walid ala waladih, doanya kedua ibu bapak, doanya kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Maka kita mungkin pernah dengar satu cerita, salah satu daripada imam Masjid Haram Mekah. Siapa itu? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Tak tahu ini betul atau tak ceritanya. Mengatakan dulu Abdurrahman As-Sudais ini jadi imam besar Masjid Haram berkat doa ibunya. Kenapa? Dulu masa Abdurrahman As-Sudais masih kecil, ya. Maka ada tamu untuk bertamu kepada rumahnya Abdurrahman As-Sudais. Maka tamu ini duduk di ruang tamu, ibunya buat makanan, buat minuman, buat makanan, buat jajan-jajan dan sebagainya. Kemudian disuguhkan ini jajan, ini minuman kepada tamunya tadi. Lepas disuguhkan, disiapkan ini jajan buat tamunya, maka Abdurrahman As-Sudais ambil pasir, ambil tanah, disimpan di itu makanan. Maka ibunya berdoa, "Wahai Abdurrahman, supaya kamu nanti pada suatu saat jadi imam Masjid Haram, yaitu Mekah." Maka itu terkabul.
Maka guru saya mengatakan, senakal apapun anak kita, senakal apapun anak kita, jangan sampai ibu bapaknya, apalagi seorang ibu, mendoakan kejelekan bagi anaknya. Kenapa? Karena itu makbul, pasti mustajab, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena al-walad sirru abi. Anak ini merupakan rahasia daripada bapaknya. Al-walad sirru abi. Namanya seorang anak itu tidak jauh sifat-sifatnya, bentuknya, fisiknya dan semuanya daripada kedua orang kepada orang tuanya. Al-walad sirru abi. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, kita pentingnya berbakti, berbuat baik kepada ibu bapak kita. Jangan sampai kita siksa ibu kita, jangan sampai kita siksa ibu bapak kita dengan kerinduan. Dengan kerinduan. Walaupun kita berpisah, sudah berkeluarga, sudah kawin, pisah rumah dan sebagainya jauh, kita sempatkan sesering mungkin kita sering kumpul ayah kita, sering kumpul dengan mak kita, karena nanti kita akan terasa begitu rindunya kalau mereka kedua ibu bapak kita sudah wafat. Itu cara bakti kepada kedua orang tua. Terus macam mana cara bakti yang paling utama? Cara bakti kepada kedua orang tua yang paling utama yaitu kita belajar agama. Karena sekarang banyak budak-budak dudukan madrasah balik katanya mau bantu orang tua, mau kerja dan lain sebagainya. Kalau kita tengok dari sisi ini betul, kita balik dari madrasah itu menolong ibu bapak kita, itu hanya sementara saja, urusan dunia saja. Tapi kalau kita dudukan madrasah, menghafal Quran, belajar alim, itu nanti akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada ibu kita, bapak kita ketika nanti di basar, dikubur, di sirat, di mizan dan sebagainya. Maka dulu ada salah satu riwayat, satu cerita yang diceritakan, ada seorang yang mana orang ini semua maksiat sudah dia kerjakan, semua keburukan sudah dia perbuat, maksiat A sampai Z dia sudah buat semua. Maka tak lama kemudian ini orang wafat. Maka semua malaikat disiksa di dalam kuburnya. Kenapa? Karena masa hidup dia selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang tugas menyiksa tadi, "Wahai malaikatku, berhenti. Ini orang tak payah disiksa lagi." Kenapa ya Allah? Kata malaikat tadi. Karena orang ini punya anak yang duduk di pesantren, punya anak yang duduk di madrasah, yang mana anaknya ini menghafal Quran, belajar alim. Saya malu, kata Allah. Allah SWT berfirman kepada malaikatnya, saya malu menyiksa ini bapak, sementara anak dia ini belajar firman-firman saya, belajar Al-Quran, belajar hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara berbakti yang paling utama kepada orang tua yaitu kita belajar agama. Ini apa gunanya? Untuk menolong kedua orang tua kita nanti di mahsyar, di mizan, di sirat, di jembatan sirat sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja jumpa kita, pertemuan kita, kajian kita hari ini. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita sudah dengar tadi macam mana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Apa saja yang kita kerjakan kepada kedua orang tua, yaitu birrul walidain. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Semoga pertemuan kita ini, jumpa kita ini menjadikan asbab kita dipilihnya dari orang soleh,
dikumpulkan dengan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, ada lebihnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya daripada kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salman, Ketua Edaran Wakaf Quran Malaysia. Jadi alhamdulillah hari ini Al-Quran yang tuan-tuan wakafkan telah sampai di tempat kami di Pejabat Wakaf Quran Malaysia. Ini Al-Quran 10,000. Sampai ini insya-Allah Quran ini akan ditempatkan di warehouse kami. Alhamdulillah, kita telah mendengar kuliah hawa kepada Ustaz Maulana Ali Murtada. Tersentuh saya mendengar, ya. Sangat banyak yang dikongsikan. Jadi saya rindu kepada kedua ibu bapa saya bila dengar apa yang Ustaz sampaikan tadi. Saya sendiri pun dah sebulan lebih tak jumpa ibu bapa saya. InsyaAllah petang juga saya balik kampung. Jadi alhamdulillah, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, pada kuliah pada minggu hadapan dalam kuliah hawa. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang masih setia menonton. Semoga Allah SWT merahmati, semoga Allah memberi manfaat kepada yang masih setia menonton dan juga kepada yang akan menonton juga. Dan insya-Allah sedikit update tentang Wakaf Quran Malaysia yang saya tertinggal tadi. InsyaAllah pada petang ini saya dan semua rakan saya, sahabat saya Adli dan staf Wakaf Quran akan ke Teluk Intan. Kami membawa Al-Quran sebanyak 4,000 naskah untuk diedarkan di bahagian datuk dalam program yang saya sebutkan tadi, dalam program Wakaf Quran bersama Jabatan Kebajikan Kaki Tangan Polis IPD Teluk Intan. Dan di situ kami akan serahkan sebanyak 2,000 naskah kepada tahfiz-tahfiz sekitar dan kepada masjid, surau, dan saya difahamkan juga ada KDN akan membuat kepada wakil penjara, maksudnya akan diserahkan kepada Bandar Menduan. Dan mereka minta, sebenarnya mereka minta 20,000 naskah. Ada surah Allah daripada Yayasan Muslimin, dia minta kepada saya 20,000 naskah sepanjang 2 tahun untuk diberikan kepada program yang under KDN. Maksudnya Yayasan Muslimin ni dia handle banduan-banduan di, maksudnya banduan yang di penjara atau yang di pusat serenti, dan juga yang di satu lagi Allah SWT, banduan immigration, tahanan immigration, ya. Minta kepada kami 20,000 naskah. Jadi untuk sesi pertama ni kami bawa dulu 4,000 naskah. Dan inilah program pertama kami bersama mereka. InsyaAllah doakan esok pada 10 pagi program kami, insyaAllah. Nanti kami akan update semula. Dan kepada tuan-tuan dan puan, teruskan bersama kami, teruskan update bersama kami, dan nantikan update-update yang kami akan paparkan nanti di Facebook. Dan like untuk terus sampai info daripada kami, like Facebook kami Wakaf Quran Malaysia, dan IG Instagram, follow IG Instagram Wakaf Quran Malaysia untuk terus dapat update-update daripada kami. Dan insya-Allah itu saja daripada saya, supaya Allah SWT merahmati kita, melindungi kita daripada bahaya, bencana dan juga apa jua di dunia akhirat, insya-Allah. Jadi tutup majlis yang beraslis kerah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.